kasih ya Bu ya. Bu pagi-pagi datang ke sini pasti bingung mau ngapain gitu ya. Apalagi di depan udah banyak orang-orang cakep gitu ya Bu ya. Bingung ya. Jadi Bu, udah salam ya tadi ya. Tujuan maksud daripada kami ya datang kemari itu Bu, ingin memperkenalkan Ibu ya tentang 4 konsep sarapan sehat ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Rita. Tahu ini Bu Rita ya Bu ya? Yang telah menyediakan tempatnya ya untuk lancarnya acara sosialisasi ya. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu desa Telajung Lubang Buaya ya, ibu-ibu desa Lubang Buaya yang telah sudi hadir meluangkan waktunya ya untuk acara sosialisasi ya. Acara sosialisasi apa sih gitu ya. Jadi di sini Bu, saya perkenalkan saya dengan Rere ya Bu ya. Saya dengan Rere. Saya punya rumah nutrisi Martini Club yang ada di Batik, di kawasan Batik ya, yang ada di kawasan Batik. Saya di sini tidak sendiri ya, saya bersama tim ya, ingin mensosialisasikan bersama-sama tentang 4 konsep sarapan sehat. Apa Bu? 4 konsep sarapan sehat. Iya, yang kencang coba biar ibu-ibu tahu apa Bu tadi Bu? 4 konsep sarapan sehat. Iya Bu, sebelumnya saya mau tanya ya Bu ya, setiap harinya ya Ibu sahur dengan apa? Saya mau tanya. Nasi. Apa coba tahunya? Nasi. Nasi, apa lagi? Ayam lauk udah. Apa? Lauk pauk, apa lagi? Ayo Bu sebutin Bu. Apa? Ibu sama apa tadi pagi sahurnya? Sambal mah mulus ya. Apa Bu? Telur. Telur, iya telur, nasi, telur, apa lagi? Udah buat banyak-banyak. Orang banyak-banyak kekenyangan, iya ya. Teteh siapa namanya? Yati. Yati. Apa sarapannya? Apa aja yang ada di rumah? Sarapannya apa aja yang ada di rumah ya pastinya. Nah, setelah Bu kita ngomongin di luar bulan puasa, ingat kan sehari-hari sarapannya apa? Yang tadi disebutin, pasti ada yang suka nyarap lontong sayur. Iya, ketoprak. Iya. Enggak saya. Nenek enggak, yang lain ada. Nenek. Bahkan gorengan, Uduk. ada nasi uduk, apalagi? Iya, terus setelah sarapan, ya, yang dirasa apa Bu? Kenyang, apalagi? Ngantuk, apalagi? Setelah sarapan, yang dirasa apa? Kenyang. Habis kenyang terus ngantuk, ya. Gak lama kemudian suami pergi kerja, apa? Tidur. Iya. Bu, karena sarapan Ibu setiap hari itu hanya kenyang di perut. Hanya kenyang di perut. Ya. Dan selanjutnya itu yang dirasa apa? Ngantuk, lemes, males. Waalaikumsalam. Monggo. Apa Bu tadi setelah sarapannya dirasa? Kenyang, ngantuk, bawaannya mager karena udah kenyang ya. Sarapan kita yang setiap hari itu hanya kenyang di perut ya. Beberapa jam kemudian kita loyo, kita ngantuk, kita mager ya. Mager itu ya dari mana? Dari sarapan kita yang tidak sehat ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana sarapan ya yang setelah sarapan nggak membuat kita ngantuk, nggak membuat kita lemes, nggak membuat kita loyo ya. Paham Bu? Iya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih Mbak Rere, sarapan sehat itu apa ya. Yang pertama
yang dikatakan sarapan sehat itu setelah sarapan tubuh kita menjadi bertenaga. Tidak apa tadi? Ngantuk, tidak loyo ya. Kalau sarapan nasi dan lain-lain lontong sayur, ketoprak, gorengan itu hanya kenyang sesaat. Selanjutnya apa? Ngantuk, males, mager. Ya, iya. Yang kedua, yang bisa dikatakan sarapan sehat itu mencukupi kebutuhan air. Siapa di sini yang kalau sarapan jarang minum air? Coba, banyak ya? Ya Bu ya? Sama, saya pun juga sama. Kalau sarapan kadang lupa minum, ya enggak? Itu Bu yang kadang ya efeknya ya kita itu apa Bu? Kaki sering kesemutan, kram otot, apalagi badan pada pegel. Karena sarapannya kita itu tidak mencukupi kebutuhan air. Sehingga apa? Kita mudah banget kesemutan. Mudah banget, siapa yang suka kram? Entah tangan, entah kaki. Ada Bu? Ada. Karena sarapannya itu tidak mencukupi kebutuhan air. Ya Bu ya. Dan yang ketiga ya, yang dikatakan sarapan sehat itu ya menormalkan kadar gula stabil. Ya Bu ya. Jangka panjangnya supaya kita tidak terkena penyakit diabetes atau penyakit gula. Karena Bu, sarapan nasi ya, sifatnya nasi ya Bu ya. Tapi Bu, kandungan gulanya sangat tinggi. Ya Bu ya. Itu Bu yang maaf di sini ada yang kena penyakit gula? Ada. Cung, coba. Oh, enggak di sini, enggak di sini. Ya. Kalau ada Bu, disamper. Suruh ikut ke sini. Kasihan. Karena di sini kita akan memberikan sarapan gratis selama 3 hari. Ya. Jadi kalau nggak diajak itu apa? Sayang. Ya, paham Bu tadi yang dikatakan sarapan sehat yang pertama itu apa Bu? Yang setelah sarapan tubuh kita menjadi bertenaga. Coba tangannya. Yang gerak. Setelah sarapan tubuh kita menjadi bertenaga. Yang kedua, yang bisa dikatakan sarapan sehat itu mencukupi kebutuhan air. Coba ikutin kita. Yang dikatakan sarapan sehat itu mencukupi kebutuhan air. Biar tidak ngantuk, tidak loyo ya. Tadi kalau sarapan kita tidak mencukupi kebutuhan air, gampang kesemutan, gampang kram lutut ya. Ya, banyak kram lutut. Kram ini kaki, kram tangan itu banyak. Ya, suka begitu Nek. Tepat banget ada di sini. Iya. Ya, kadang mau berdiri ya suka nggak gerak ya jarinya, nempel aja begini. Ya enggak? Ya itu salah satunya karena sarapannya tidak mencukupi kebutuhan air. Ya. Dan di sini Bu, ketika yang dikatakan sarapan sehat itu menjaga kadar gula stabil. Begini Bu, yang dikatakan sarapan sehat itu menjaga kadar gula stabil. Jangka panjangnya supaya kita tidak terkena penyakit diabetes gula. Ciri-cirinya apa? Ya itu tadi, setelah sarapan ngantuk. Apalagi lemas, Ada udah makan Bu. Iya. Nah, di sini nih Bu ya. Sarapan kita itu karena tidak memenuhi 4 kriteria sarapan sehat. Ya, itu contohnya ada bubur ayam. Ya, tadi nggak disebutin. Ya kan? Ada ya di sini yang suka sarapan bubur ayam. Ada lagi nasi kuning. Ada kan? Ada. Apalagi gorengan sama kopi ada.
Aku nggak mau makan nasi, makan gorengan saja. Ya, sama kopi sama teh manis. Ada? Ada? Ada. Apalagi nih, sarapannya cuma sama telur mata sapi. Ya, apalagi di sini susu sama roti sarapannya orang luar negeri. Ya enggak? Nah, akibatnya itu setelah sarapan kenyang. Terus apalagi ngantuk, apalagi mager. Bu, ya, gaya hidup masyarakat pada umumnya sekarang itu males gerak alias apa tadi? Mager. Ya, benar nggak Bu? Bu, dulu nonton TV, ya, itu kan suka ngerubah channel. Siapa yang ngalamin? Kalau mau Indosiar, ke depan dulu, cetek-cetek, mundur lagi. Gerak nggak? Gerak nggak? Iya. Atau mungkin TV-nya rusak itu kita keluar, benerin antena. Ada di sini yang ngalamin? Gerak nggak Bu? Gerak. Kalau sekarang nonton TV-nya gerak ya, tidur pencet. Bener ya Bu ya? Benar. Ya, ada lagi ya Bu ya. Zaman sekarang itu kalau kita kepengin makanan enak nggak perlu kita keluar, tinggal main handphone, tahu-tahu datang ke rumah. Benar? Ya gerak nggak Bu? Enggak. Itulah gaya hidup masyarakat sekarang pada umumnya, malas gerak. Ya, apalagi Bu, tukang sayur jaraknya hanya 1 kilo. Naik apa? Motor. Bener nggak Bu? Iya, gerak nggak itu? Enggak, itulah gaya hidup kita yang males gerak, sehingga pola makan kita itu ya tidak dipompa untuk dijadikan kencing BAB untuk membuang lemak, tapi apa? Ditimbun menjadi lemak karena jarang gerak. Paham Bu? Paham. Iya ya. Oke, di sini ya. Di sini ya tadi kurang 1 ya. Yang bisa dikatakan sarapan sehat yang keempat adalah memberi makan kepada 100 triliun sel. Ibu tahu sel? Saya juga nggak tahu karena tidak terlihat, tapi bisa dirasa. Ya, Bu, di dalam tubuh kita itu ada 100 triliunan sel yang membutuhkan makanan. Ya, contohnya sel rambut, ya, sel mata, sel kuku, sel lutut, ya, sampai sel kaki itu semua Bu, yang membentuk organ tubuh manusia adalah sel yang secara kasat mata itu tidak kita lihat, ya Bu ya. Nah, kalau sarapannya sehat itu, semua sel, 100 triliun sel itu dikasih makan sama kita. Tapi, kalau sarapannya kita kayak tadi ini Bu, ya, yang ini Bu, itu hanya sebagian aja yang diberi makan. Paham Bu? Karena sarapannya tidak memenuhi konsep dasar sarapan sehat itu tadi. Yang setelah sarapan bertenaga, yang mencukupi kebutuhan air, yang menormalkan kadar gula stabil, yang memberi makan kepada 100 triliun sel. Ya, Bu, kalau Ibu punya anak 5 Bu, contohnya Bu ya, sel kita tuh ibaratnya anak ya, 5. Yang dikasih makan cuma 3 Bu, paham nggak Bu? Maka yang 2 itu akan apa Bu? Nangis akan apa lagi Bu? Kalau nggak dikasih makan Bu, apa? Lapar, terus akhirnya apa Bu? Seandainya ya, kalau sarapan kita setiap hari melulu apalagi tuh lontong sayur, nasi uduk, bubur ayam, itu bukan sarapan sehat. Boleh dimakan tapi tidak konsisten, tidak setiap hari, paham nggak Bu? Karena kasihan sel-sel tubuh kita Bu, ya, akan apa Bu? Rusak karena nggak dikasih makan. Contohnya nanti rambutnya gampang rontok, kulitnya gampang kering, lututnya gampang sakit. Ada di sini yang kalau sholat itu kakinya itu suka ngilu, suka bahkan nggak bisa bangkit lagi, ada. Banyak ya, iya, karena sel-selnya itu, sel lututnya itu tidak diberi makan setiap harinya. Paham Bu? Iya ya. Di
di sini apakah sudah timbang semua? Ini satu baru datang Bu RT sekolah. Kok tahu? Sini itu, di sana yuk. Ayo. Sini nih lah. Apa ya? Iya. Bu, coba diangkat timbangannya. Itu ya, timbangannya ntar ya. Coba Mama dulu ke sana tapi hasilnya. Bu, iya nih dipandu ya. Nenek, ini mana hasilnya? Enggak. Oke, iya. Bu, di sini atas Bu ya, sini ada berat. Ya, berat. Dilihat Ibu. Pojok. Ada berat, coba dilihat Ibu. Bu. Iya. Berat badan, ini saya pinjam punya Teh Yati ya, yang jadi contoh ya. Berat badan Teh Yati itu 125. Ibu pengen tahu berat idealnya kita itu berapa tubuh kita? Ya, berat idealnya itu tinggi badan dikurangin 100. Ya, di sini tinggi badannya Teh Yati itu 165. Bisa dilanjut? Seharusnya Teh Yati itu berat badannya 65. Berarti 125 dikurangi 65 berapa? Berapa kelebihannya? 60. Ya. Jadi Teh Yati ya, tulangnya menopang berat badan kelebihannya 60 Bu ya. Di sini ada tulang, gambar tulang Bu. Gambar tulang. Ya Bu ya. Bu, tulangnya Teh Yati seharusnya tuh rapet Bu, rapet ya, nih. Tapi karena setiap hari membawa berat badan 60 kilo tadi, Bu, galon berapa kilo Bu? 20 kilo. Berarti Teh Yati itu membawa 3 galon setiap hari. Paham Bu? Iya ya. Sehingga lututnya yang tadinya rapet menjadi apa? Renggang. Ya Bu ya. Paham Bu? Iya. Kalau lutut kita bisa ngomong, ya akan ngomong sakit, akan berteriak ampun. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Ya nanti tanya aja ke sini ya. Ya, jadi tulangnya renggang karena setiap hari itu terbebani 60 kilo. Masya Allah ya. Kasihan tulang kita. Itu yang dinamakan ya, masih muda mengalami yang namanya pengapuran bahasa kita, benar nggak? Atau bahasa kerennya tuh osteoporosis. Ya, Bu, hati-hati ya. Tulang itu dari lahir, dari kita lahir itu ya, cuman bebannya tuh 4 kilo. 3-4 kilo tuh tulang. Ya nggak tulang. Tapi menopang badan yang apa? Puluhan kilo, maka apa terjadinya Bu? Akan apa? Renggang, tahu renggang ya Bu ya? Jadinya terjadi yang namanya pengapuran atau osteoporosis. Bu, bangunan rumah tahu ya Bu ya? Sekokoh apapun bangunan rumah ya, pondasinya harus apa Bu? Kuat. Kalau pondasinya tidak kuat, maka yang terjadi rumahnya akan roboh. Apa yang terjadi sama tulang kita yang menopang badan terlalu banyak? Ya, biarin aja Mbak, buktinya sampai sekarang aku nggak apa-apa. Ingat Bu ya, semua itu seperti bom waktu. Ya Bu ya, paham ya Bu ya. Jadi di sini tulangnya itu yang harus diperbaiki karena tulang itu menopang berat badan kita setiap hari Bu. Kemana-mana kan kita kadang berjalan kaki, benar nggak Bu? Nggak mungkin kita akan ketergantungan dengan sepeda
motor. Nggak mungkin kita cuman ke warung, cuman ke tetangga aja kita pakai motor atau pakai mobil. Pasti apa? Kita ketergantungan sama apa? Tulang, sama kaki kita. Jadi sayangi tulang kita supaya tulang kita tidak keropos. Maka tidak terjadi yang namanya pengapuran. Paham, Bu? Paham ya. Oke. Selanjutnya, Bu, lemak tubuh. Di sini ada lemak tubuh, Bu. Ya. Bu, lemak tubuh sehatnya perempuan itu 25. Berapa, Bu? 20. Nah, di sini siapa yang lebih dari 25, Ceng? Nah, Ngaceng. Iya, Ibu, Ngaceng. Iya. Bu, lemak tubuh itu yang bisa dicubit-cubit bareng-bareng yuk. Cubit. Cubit. Iya. Iya, Bu ya. Bu. Bu. Lemak tubuh tinggi itu pH-nya asam. Kuman, jamur, bakteri itu gampang nempel. Temennya batuk, ikut terpapar batuk. Temennya pilek, ikut terpapar pilek. Karena daya tahan tubuhnya kita itu lemah. Karena kelebihan apa? Lemak. Ya, di sini ada yang sedikit-sedikit sakit, ada. Iya, ya. Artinya, Bu, jika ya ibu-ibu mengalami seperti itu, maka kurangi lemak. Jangan sampai lemak kita bisa dicubit. Kalau lemak kita udah bisa dicubit, namanya daya tahan tubuh kita itu apa, Bu? Lemah. Ya, Bu ya. Jadi, Bu, itu karena sarapan setiap hari kita itu tidak memenuhi konsep sarapan sehat, sehingga lemak kita, makanan kita setiap hari itu menjadikan lemak yang berlebih yang nempel di dalam tubuh kita. Ya, Bu ya. Oke ya. Di sini ada lagi, Bu, lemak perut, sebelahnya lemak tubuh. Ya, ada, Bu. Lemak perut sehatnya itu 1 sampai dengan 5 ya. Di sini ya. Oh iya, tadi lemak tubuhnya yang sehat berapa? Oh, cerdas Ibu, berarti dengerin, tepuk tangan. Berapa, Bu, lemak tubuh sehatnya? Berapa? Di sini Teh Yati 58. Ya, berarti kategorinya buruk. Ya, itu dia tadi, kuman, virus, bakteri gampang nempel, ya, gampang terpapar. Apapun yang menimpa temen, ya, kondisi badan gak enak, itu cepat terpapar. Karena apa? Kondisi tubuhnya itu lemah. Ya, Bu ya. Oke, makanya nanti kalau pulang ya, cubit di sini, cubit. Kalau udah banyak berarti kita tuh sudah apa? Di skala apa? Buruk. Kalau Mbak Tanya tuh udah bukan buruk lagi, tapi buruk. Ya, iya. Ya. Nah, lemak perut sehatnya itu berapa, Bu, tadi? 1 sampai dengan 5. Di sini siapa yang lebih dari 5? Teh Yati di sini 16. Ya, coba di sini pegang perutnya semuanya. Iya. Ada orangnya. Bu, lemak perut itu, Bu, ya, nempelnya itu di dalam organ tubuh kita, Bu. Ya. Contohnya ya, Bu, lemak perut itu bungkusin organ tubuh kita, ya. Contohnya, oke, jangan ngobrol, bisa dilanjut, iya. Biar semuanya paham ya. Karena ini berhubungan dengan kesehatan kita. Siapa yang di sini kepengen sehat? Iya.
insya Allah setelah pulang dari sini akan banyak sekali pelajaran yang ibu dapatkan mengenai pola hidup sehat dengan ya sarapan yang sehat. Ya, tadi apa Bu, lemak perut sehatnya berapa? 5. Iya ya. Bu, lemak perut itu yang bungkusin. Lemak perut kita itu yang bungkusin organ dalam kita, Bu. Contohnya jantung. Ya, apalagi paru, apalagi usus, apalagi lambung. Itu kebungkus sama lemak perut, Bu. Ya. Kalau misalkan ibu sudah merasakan sinyal-sinyalnya ya Bu ya, nih Bu ya, jantung itu kan harusnya kan bergetarnya enak ya, jangan. Tapi kalau ketutup sama lemak apa yang terjadi? Susah ya. Itu yang kadang kita terjadi sesak nafas ya Bu ya. Ada di sini yang kadang suka sesak nafas, ya karena jantungnya sudah kebungkus sama apa? Lemak ya Bu ya. Sayang Bu, kalau misalkan organ tubuh kita sudah dipenuhi sama lemak itu ya, bekerjanya sangat lambat. Organ tubuh kita bekerjanya sangat lambat, tidak aktif. Ya, paham Bu? Iya, karena kebungkus sama lemak. Itu penyakit degeneratif yang akan muncul. Ibu tahu penyakit degeneratif? Tidak. Penyakit degeneratif itu tidak menular namun berbahaya. Ya, contohnya apa penyakit degeneratif? Apa? Jantung, apalagi darah tinggi, apalagi siapa yang udah kena kolesterol? Iya, itu ya. Jantung, penyakit jantung, penyakit darah tinggi, diabetes, apalagi stroke, apalagi kolesterol, itu penyakit degeneratif, tidak menular namun berbahaya untuk diri kita. Bu, lemak itu ibaratnya bom. Apa Bu? Bom. Bom itu kan bisa meledak kapan aja, benar Bu? Iya Bu. Penyakit itu datangnya permisi nggak Bu? Tak misi. Ya. Aku mau lewat nih, nggak ada Bu. Ya nggak? Nih kita lewat ketemu sama teman kita. Tahu-tahu toa masjid bunyi. Innalillahi. Padahal tadi aku ketemu sehat-sehat aja. Ya enggak? Kok udah ada toa masjid innalillahi. Itu Bu yang kadang penyakit itu datangnya tidak apa? Permisi. Tidak mau terjadi pada diri kita sendiri. Paham Bu? Ingat ya. Lemak berlebih ya akan menjadikan kita apa Bu? Gampang terserang sakit. Kalau perut kelebihan lemak itu yang akan terjadi bom waktu. Penyakit itu akan datang dengan tiba-tiba tanpa permisi. Ya, jadi lemak di perut ibaratnya bom waktu yang bisa meledak kapan saja mau. Kita kan mencegah itu lebih baik. Menjaga pola makan yang sehat itu jauh lebih baik, benar Bu? Iya. Di sini ada yang kepengen sehat selama-lamanya. Ada. Saya mau tanya Bu, sarapan ibu itu sementara apa selamanya? Sarapan itu kan selamanya, benar nggak Bu? Selama kita masih hidup ya, selama itu kita harus sarapan. Nah, di sini Bu gambarannya Bu ya, ada di sini. Lemak tubuh. Nah, seperti ini Bu gambarannya. Lemak tubuh, lemak apa? Perut. Bu, ibaratnya kalau perut kita dibelah ini kenyataannya ya. Iya Bu, ibu suka lihat ayam aja Bu, gaji kan ada tuh lemak tubuh itu yang menyelimuti kulit. Kan ada kalau kita misalkan nyuci ayam kan kita buang lemaknya itu banyak ya Bu ya. Gaji kalau di apa namanya kambing itu gaji itu isinya badan kita begini Bu ya. Ini yang menyebabkan penyakit degeneratif yang tidak menular namun sangat berbahaya untuk tubuh kita sendiri, yang bisa datang sewaktu-waktu kapan mereka mau.
tentunya tidak mau terjadi dong sama kita ya Bu ya. Iya, ya. Nah, di sini tulang yang rapat tadi, tulang yang rapat dan tulang yang apa tadi? Renggang. Harusnya tulang itu baiknya seperti ini nih Mbak Teh Yati, ya enggak? Tapi karena apa? Bawa berat beban terlalu banyak, akhirnya renggang, ya itu yang terjadi yang namanya pengapuran, osteoporosis. Ya Bu ya, maaf Bu ya, pengapuran itu nanti lama-lama kita itu bisa apa Bu? Lumpuh. Ya Bu ya. Ingat, beban berat kita itu ya jika dibiarkan makin hari itu makin naik. Berat badan kita jika dibiarkan itu makin hari makin naik karena tidak tahu pola makan yang sehat. Ya, paham Bu? Ini gambaran tadi yang tulang itu 3 sampai 4 kilo, ya kan? Tapi tubuh kita itu puluhan kilo ini yang terjadi. Yang seharusnya rapat, nih, yang seharusnya rapat jadi renggang. Gitu, paham Ibu? Iya, di sini mau ada testimoni ya. Di sini oke. Saya panggil Teh Ibu. Ayo Mak, makan Testimoni dulu ya. minum. Sini Mak. Coba. Usia berapa? Setelah mengganti sarapan sehat, apa yang dirasa? Kenalin dulu Mak, namanya siapa? Ya Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asep. Ibu Asep. Ibu Asep. Usia berapa Pak? 53. 53 di sini ada yang usianya 53? Nah, Ada ya. Yang kurang dari 53 juga banyak ya. Ayo Bu cerita setelah sarapannya. Setelah saya minum Isi, terasa di badan saya kan ini ada gangguan jantung, Masya Allah. pembengkakan jantung. Nah, ini dia. Ini kan nyesek gitu ya. Kalau ada capek nyesek. Tapi alhamdulillah setelah minum nutrisi udah napas sudah enak lancar. Iya. Di kaki juga nih lemes. Apalagi Bu? Gampang ngegas. Ayo Bu, ini tepat sekali seperti yang tadi saya jelaskan, ya Bu ya. Pembengkakan pada jantung, ya. Karena kelebihan membawa beban berat badan kita. Ya, Bu, di sini orang kecil juga belum tentu dia tidak ada lemaknya. Kalau ditimbang, pasti lemaknya ada. Ingat Bu, lemak perut itu bungkusin organ dalam tubuh kita. Ya, yang akan menjadikan bom waktu. Ya Bu ya, tentunya tidak mungkin dan tidak mau ya itu terjadi sama kita ya. Dan apa tadi tulangnya? Ya, ini yang saya maksud suka lemes gitu. Karena sarapan kita tidak mencukupi kebutuhan apa Bu? Air. Paham ya Bu ya? Iya, terima kasih testimoninya ya. Udah berapa lama minum nutrisi? 3 bulan. Baru mengganti sarapannya dengan sarapan sehat yang itu tadi. Sarapan sehat itu ya yang membuat kita bertenaga, yang kedua mencukupi kebutuhan air, yang ketiga membuat kadar gula normal, yang keempat memberi makan kepada 100 triliun sel. Ini sudah mengganti, sudah membuktikan ya. Jadi yang tadinya ini lemas ya, terus jantung Jantung ini senak gitu deh. iya, sesak itu tadi, jantung dibungkus sama lemak tadi itu penampakannya ya. Tubuh kita itu persis seperti ini. Nah ini kan diambil dari organ tubuh manusia, foto ini ya. Terima kasih buat testimoninya ya. Berikutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mama boleh testimoni, silakan Mama Agun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Perkenalkan nama saya Misina, biasa dipanggil Mama Agun. Saya sih tadinya menderita gula, diabetes sampai kadar gulanya 495. Masya Allah. Saya lemes, ngedrop, berobat tiap hari, ambil darah 10 hari sekali. Nah, terus saya coba sarapannya diganti, ibu-ibu, sarapan biasa kayak yang kita makan sehari-hari kayak gitu.
Sekarang sudah diganti sama nutrisi. Alhamdulillah 10 hari diambil darah berangsur turun. 10 hari ambil darah turun dari 495 ke 270. Sekarang sudah normal, Mak. 157 darah saya kemarin belum lama, baru ada Dari di 4 atas hari. 400 ya. Usia Iya. berapa? Saya 48 bulan ini. Masya Allah. Ya. Ulang tahunnya gue. Iya. Udah minum nutrisi berapa lama? Saya waktu itu bulan puasa, sekarang setahun ini. Setahun mengganti sarapannya dengan sarapan sehat. Bu, di sini ada usia metabolisme tubuh, dicek coba. Ya, Ibu sekarang usianya berapa? Dah dicek. Ya. Jadi usia metabolisme Ibu, Bu saya mau tanya Ibu usianya berapa? 45. Di situ berapa usianya? Iya. Ibu siapa namanya? Ibu Widi usia aslinya 45. Tapi usianya jadi lebih tua. Coba dicek, ada nggak yang usianya tuh sesuai? Kebanyakan itu lebih. Nih, kayak Mbak Teh Yati ini usia metabolismenya usia berapa Teh? 30. Tapi jadi terlihat usia 45. Teh Yati, kapan ulang tahunnya? Bulan ini. Mau ulang tahunnya ke berapa? 30. Mau ulang tahunnya ke 30 atau mau ulang tahunnya ke 45? Malah pengen saya dimudahin dia nih. Karena Bu, pada kenyataannya jika kita kelebihan lemak itu, kita terlihat semakin tua. Selnya melemah, usia selnya melemah. Ya. Jadi Bu, di sini saya juga akan bertestimoni. Mana tadi? Di situ ya saya. Oke, Bu, ini saya Bu. Oh, Sama kan Teh Yati? ini saya usia 35. Sekarang usia 39. Sarapan kita, nutrisi kita memperbaiki sel kulit kan, tadi bilang ada sel kulit, ada sel rambut. Jadi nutrisi kita tuh memperbaiki sel-sel kulit yang mati. Jadi sel kulitnya yang mati diganti dengan yang baru. Nutrisi kita itu memberi kecukupan makanan pada sel tubuh kita, sehingga kita itu dipaksa semakin tua semakin cantik, semakin awet muda, semakin suami makin cinta. Ya, ada di sini yang usianya itu tidak seperti usia yang sebenarnya ada. Tete usia berapa? 43. Oh, 43. Di situ usia berapa? 57. Masya Allah. Ya, jadi pada kenyataannya ya, nutrisi sarapan kita itu menentukan usia metabolisme. Kalau ibu masih ya, tergantung sarapannya dengan nasi uduk, lontong sayur, gorengan, nasi kuning, apalagi tuh yang macam-macam itu, ya itu nanti usianya muda memaksa kita tua. Bu, ya ingat Bu, jika ya ibu mengganti sarapannya itu tidak konsisten dengan sarapan yang tadi saya sebutin, insya Allah kesehatan ibu itu membaik. Karena apa? Lemaknya tidak numpuk-numpuk setiap harinya. Lemak yang ada nih, yang punya teh siapa tadi Teh Yati itu, yang kelebihannya itu sampai berapa itu, kan itu lemak yang berpuluh-puluh tahun, ya enggak? Teteh usia 30, ya kan? Pasti makanan-makanan yang tinggi gula seperti nasi dan kawan-kawan itu kan sudah dimakan sejak usia berapa? Ya kan? Iya, sejak usianya aja udah makan nasi, ya enggak? Nah, ditumpuk sampai sekarang usia 30, jadi ngendap. Jadinya seperti ini. Ya, pasti tidak mau dong tambah-tambah lagi lemaknya ya, karena sangat berbahaya ya. Penyakit degeneratif itu akan bermunculan. Ingat, penyakit degeneratif itu tidak menular tapi sangat berbahaya. Lemak tubuh kita tuh ibaratnya bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Ibarat badan kita itu penyakit yang bisa datang kapan aja tanpa permisi. Iya, ya Bu ya, paham Bu? Iya. Nah, di sini Bu,
saya dan teman-teman itu sedang mengadakan kelas kepo. Apa Bu? Kepo. Apa Bu? Ayo Bu, jangan diem aja. Kelas apa? Pengen tahu kepo apa? Kepo adalah kelas pengenalan program sarapan sehat. Ya, di mana kami ya itu bekerja sama dengan Germas. Apa itu Germas? Gerakan Masyarakat Sehat. Yang kedua bekerja sama dengan Gentas. Apa itu Gentas? Gerakan ya mengentaskan obesitas. Ya, dan yang ketiga kami bekerja dengan Kementerian Kesehatan. Sarapan yang akan kami kasih selama 3 hari itu sarapannya para dokter, sarapannya para artis. Tapi ibu-ibu nggak tahu kan sarapannya itu apa? Makanya itu Bu ya. Di sini kami hanya meminta 7 karena kita kuotanya hanya 7 dari kantor. Ya. Jadi kami akan bagikan edukasi gratis selama 3 hari ya, tentang sarapan sehat, tentang tubuh kita, tentang kalori. Kalori itu apa? Makanan kita sehari-hari ya, selama 3 hari ya. Nah, di sini siapa yang mau dapetin sarapan gratis dengan nutrisi? Tidak bayar, gratis ya. Kalau yang mau silakan dikumpulin kertasnya. Saya hanya minta karena kuotanya 7. Terkecuali kalau jumlahnya ada 10 yang berminat banget kepengen sehat, tidak apa-apa ya. Silakan dikumpulin. Kita hati gimana? Kumpulin saya. Bersedia? Di sini tidak ada paksaan ya Bu, tidak ada paksaan. Nah, jadi kita nggak mau, ibu harus mau nggak, jadi sesuai dengan kemauan ya. Silakan dikumpulin. Udah kerasa, Be, mau nggak? Jadi diurutin deh, besok mau nggak, Mak? Daripada kamu ya. Bu, di sini kan kuota kami ya hanya 7. Tetapi di sini ada 8 ya. Tetapi di sini apa? Kamu punya kemauan? Iya, punya kemauan untuk tahu tentang sarapan nutrisi dan dibagikan gratis, ada kemauan selama 3 hari. Ya Bu ya. Oke. Di sini saya akan absen. Mak Enda supaya saya ini. Mak Enda, oh Mak Enda. Ya, Ibu Nengsi. Oke, biar nanti saya hafal. Mak Enda, Ibu Nengsi. Ibu sana. Oh ini ya. Mak Evi. Oh ini. Teh Yati. Iya. Ibu Widi. Iya BRT. Mak Ici. Emang Ici, ya Allah. Terus ada lagi Ibu Manti. Iya, dia kerja nih, besok siap daftar. Oh iya. Pengen banget udah daftar aja. Oke Bu, namanya kan kelas apa? Kepo. Ke kelas. Jadi di sini karena benar-benar kami itu ingin menyaring, ya, menyaring. Jadi di sini itu namanya kelas itu berarti ada peraturannya. Di sini siapa yang siap dengan 3 hari? Cung. Acung. Siap 3 hari. 3 hari. Saya besok mau ngolah. Ngolah apa ngolah? Masak. Pagi kita cuma jam 8. 1 jam doang. 1 jam. Kayak gitu. Pagian. Iya pagi. Boleh, Kan ini kan udah Kan baru nih. pertama. Ibaratnya kelas muridnya saya udah dapet. Jam 7 tuh. Lu bikin pagi baik. Jadi dari malam udah diolah. Ya, jadi nanti kita jam 8. Bersedia 3 hari? Bersedia? Acong yang bersedia. Tapi jangan lama-lama ya besok. Oh, ya. Di sini Bu, kalau sekolah pasti ada aturannya ya Bu ya. Yang pertama teratur, disiplin, datang tepat waktu. Mau jam berapa besok? 7. Jangan. Aku pakai Delapan. Delapan. Iya, 8
4 ya. Oke, ya, duduk aja dulu. Ya, jam 8 besok ya. Ya, Ibu maaf yang baru datang, Ibu siapa? Iya, Bu Tati, kami di sini bekerja sama dengan Germas, Gerakan Masyarakat Sehat untuk bersosialisasi. Di sini kami akan memperkenalkan kelas sarapan sehat. Ya, jadi kami akan memberikan edukasi gratis selama 3 hari dan juga sarapan sehat gratis selama 3 hari. Ya, jadi di sini apakah Ibu bersedia? Nanti ditimbang dulu sebelumnya, nanti kami jelaskan setelah ibu-ibu ini pergi karena ibu terlambat tadi. Nah, apa Ibu bersedia? Karena kami di sini tidak ada paksaan, teman-teman. Di sini teman-teman tidak diwajibkan untuk membayar. Kami hanya ingin teman-teman bercerita atau testimoni. Nanti teman-teman itu akan masuk TV. Akan masuk YouTube kami. Jadi setiap hari wajib dandan yang cantik. Karena nanti kami hanya akan meminta testimoni. Udah siap tuh. Paham? Bu, kalau di rumah kan pakai daster, nonton TV. Kalau di sini kita enak. Ya, cuma 3 hari yang ada, nanti kelas mau bubar, ibu-ibu pada kangen. Iya. Ibu setuju 3 hari? Setuju? Iya. Di sini mau jam berapa besok? Harus kompak. Jam 8. Jam 8 Ibu. Siap? Udah ada di sini. Karena tanpa paksaan. Bu, saya akan memberikan peraturan Bu ya, karena ini kelas. Ya Bu ya. Bu. Oke, besok jam 8. Yang pertama peraturannya datang tepat. Datang apa? Jam berapa? Datang gimana tepat? Jam berapa? Ingat ya. Yang kedua, peraturan kedua Bu. Kalau Ibu kan 3 hari. Kalau Ibu besok kan hari pertama ya. Kalau hari pertama datang, hari kedua nggak datang, hari ketiga datang, maka akan didenda. Bu, ingat? Karena untuk kelangsungan bersama ini belajar. Yang kalau orang-orang itu nggak perlu jauh-jauh belajar. Di sini cukup cuma jalan kaki sudah dapat pengetahuan tentang nutrisi yang tidak menjadi bom waktu. Paham nggak? Lemak yang tadi yang tidak menjadi bom waktu. Paham Bu? Coba kalau hari pertama besok datang, nggak datang, hari kedua datang, hari ketiga datang, denda berapa? Nggak tahu. 50.000. Itu bukan kami yang meminta dendanya, tapi teman-teman di sini. Paham Bu? Hari pertama datang lah ya, hari pertama datang, hari kedua nggak datang, hari ketiga datang, didenda berapa? Berapa? Iya. Hari pertama datang, hari keduanya nggak datang, hari ketiganya nggak datang, maka denda berapa Bu? 100.000. Gitu ya. Paham Bu? Hari pertama datang, hari kedua nggak datang, hari ketiga nggak datang, didenda berapa? 100.000. Tapi kalau hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga datang, berarti gratis. Mau yang mana? Gratis. Mau yang mana? Berarti hari pertama, hari kedua, hari ketiga wajib, maka gerak tepuk tangan. Mau apa mau? Dapat edukasi tentang nutrisi sarapan sehat gratis sama nutrisi buat sahur gratis, mau? Iya, berarti tidak absen ya. Ingat yang pertama harus datang tepat. Ya. Hafalin. Hari pertama datang, hari kedua nggak datang, hari ketiga datang, berarti didenda berapa? 50. Yang minta denda nanti teman-teman didampingin kita. Nggak sendiri, kalau sendiri itu siapa? Kita nanti yang dampingin, tapi duitnya bukan untuk kita. Paham Bu? Iya.
Tapi kalau 3 hari 2 hari nggak datang, berarti dendanya berapa tadi? 100.000. Komitmen ya. Jika 3 harinya datang berarti gratis. Siapa mau yang gratis? Oke. Berarti besok jam 8 tidak perlu saya samper. Ya, jam 8 sudah standby. Biar nanti cepet ngolah. Paham? Iya ya. Ya, di sini tolong disiapkan nutrisinya ya. Bu, Ibu kan tadi sudah saya tanya ya, sahurnya sama apa dan sudah menjawab. Di sini nanti selama 3 hari sahurnya mau diganti dengan nutrisi yang nggak buat kita ngantuk, nggak buat kita lemes, nggak buat kita mager, dan bikin sehat jangka panjangnya biar kita tidak terkena penyakit apa, Bu? Diabetes, apalagi tadi, Bu? Pengeroposan tulang. Paham? Iya, Bu. Nih, sarapannya hanya seperti ini, Bu. Tapi kenyangnya luar biasa. Besok saya akan jelaskan tentang sarapan Ibu, sahur Ibu. Besok di hari pertama saya akan jelaskan. Paham, Bu? Iya. Kalau saya memberikan kaleng-kalengnya, iya, ya. Paham, Bu ya? Nanti saya jelasin nanti ya. Tolong bantu jelasin. Sahur. Sahur besok. Buat sore enggak? Oh, kalau buat sore ya nanti kita bisa. Kan selama 3 hari akan diberikan secara gratis. Ya, oke, Bu. Sosialisasi hari ini selesai. Dan saya akan berikan yel-yel supaya saat nanti akan diberikan pelajaran tidak ngantuk. Jangan fokus ke sini. Saya umpetin dulu. Bu, tolong perhatikan. Kalau saya tanya semangat pagi besok, ya biar nanti saat menerima pelajaran itu nggak ngantuk, kan sarapannya udah sama nutrisi. Ya, semangat pagi, jawab dengan lantang. Pagi, yes. 3 kali ya. Coba ya. Oke. Langsung jangan. Jangan, Bu Enda. Yang lagi begini langsung. Pagi. Gitu ya. Oke. Ya. Semangat pagi, Bu-ibu. Pagi. Yes. Ada lagi, kalau saya tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah, saya sehat, saya bahagia, saya bersemangat. Saya latih sekali lagi. Apa kabar? Alhamdulillah, saya sehat, saya bahagia, saya bersemangat. Yang kencang. Ya. Masih di rumah. Apa kabar Ibu-ibu? Alhamdulillah, saya sehat, saya bahagia, saya bersemangat. Oke, besok pagi akan saya tanya dan Ibu menjawab. Ada lagi Bu tadi, ya. Bu, kan kita tadi udah dapat pelajaran tentang apa, Bu? 4 konsep dasar sarapan sehat. Yang dikatakan sarapan sehat itu setelah sarapan badan kita menjadi bertenaga. Mbak Eka. Setelah sarapan tubuh kita menjadi bertenaga. Yang dikatakan sarapan sehat itu mencukupi kebutuhan air. Oke. Yang dikatakan sarapan sehat itu menjaga kadar gula supaya tetap stabil. Ya. Yang dikatakan sarapan sehat itu memberikan makan kepada 100 triliun sel. Oke. Iya, pokoknya besok kami akan banyak memberikan pelajaran dan juga gaya hidup yang sehat supaya tidak mager. Besok harus dandan yang apa? Cantik. Pakai lipen. Karena kan masuk TV. No, ini kamera. Siap. Ya. Nanti kalau pagi-pagi pakai lip Bapak
Aduh, mau kemana sih pagi-pagi gitu ya? Aku mau masuk TV. Gitu, nggak apa-apa ya. Katanya mau muat. Nanti kalau muat, lihat aja nanti ya. Teh Yati, ingat tepat waktu ya. Dan ingat, Jangan lama-lama ya sih. Jadi jangan lama-lama. Enak tuh loh, kita gimana lamun. Banyak biola. Iya, sama. Pada gemah. Malam ke doging. Teh Yati, bisa dilanjut hari sarapan sehat dengan nutrisi gak begitu. Dan kulitnya nanti seger, mak. Kalau ributnya gimana? Ya, Bu, pokoknya nanti akan banyak yang dirasa manfaatnya. Ya, selama berapa? 3 hari. Dan jangan minta buru-buru. Kita juga kepengen buru-buru karena banyak warga yang membutuhkan kami. Paham nggak? Ini kita memprioritaskan dulu desa Lubang Buaya. Karena nanti sosialisasi kami itu bergantian. Dari sini juga kita pengen buru-buru pergi. Pindah. Tapi kalau misalkan mintanya buru-buru, pelajarannya nggak masuk. Nanti kita nggak tahu. Ingat, lemak adalah apa tadi? Bom waktu. Apa? Bom waktu. WRT berarti mendengarkan. Lemak adalah apa? Bom waktu. Ingat ya, jadi besok jangan minta buru-buru. Tenang, hanya 1 jam. Makanya on time. Oke, ingat komitmennya. Ya. Oh, jemput jam 9 anak. Ya kan udah kelar. Udah jam 9 jam 8 ya. Kalau bisa jam 8 pulang udah standby. Habis subuh jangan pada tidur dan gak bakal tidur karena udah ada tag-nya. Oke, silakan dijelaskan untuk pembuatannya Mama Tini.